السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ke bab naqdu masalikil mu'adhi wal khussas, kritikan terhadap cara, metode yang ditempuh oleh para wa'id, pemberi nasihat, penceramah lah kata kita sekarang, para penceramah, khutbah. Hari ini banyak sekali seperti yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Sedikit sekali. Yang banyak apa? Fuqaha. Beliau mengatakan kita sekarang hidup fuqaha, qalilul khutbah, banyak ahli fikihnya. Ahli fikih yang dimaksud bukan berarti dia tidak ahli dalam akidah, tidak ahli dalam tafsir hadis, bukan. Istilah lain dari ulama. Hari ini kita hidup di mana para ulama, orang yang alim banyak sekali, yang faham terhadap agama banyak sekali, penceramahnya sedikit sekali. Nanti akan tiba satu masa di hari itu qalilul fuqaha, yang fakihnya sedikit sekali, yang penceramahnya banyak sekali. Rupanya yang beliau ucapkan kejadian hari ini. Yang faham sedikit sekali, yang banyak enggak faham, sampai membedakan ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh saja enggak faham, sampai mengatakan maulid Nabi itu bukan ibadah mahdoh, sampai membedakan antara jamaah pertama dengan jamaah kedua dia enggak sanggup, dikiranya sama saja. Jam 2 datang ke masjid, berempat, berlima, nggak apa-apa, kan bisa berjamaah, dikiranya sama, padahal berbeda. Bahkan 3 imam mazhab membid'ahkan jamaah kedua. Jamaah itu yang pertama bersama imam rawatib. Dia tidak bisa membedakan antara mendarat di Jeddah dengan mendarat di Madinah, dikiranya sama saja. Ketika akan umrah, banyak hari ini yang tidak faham, dikiranya sama saja. Mendarat di Madinah belum memakai pakaian ihram, mendarat di Jeddah juga belum memakai pakaian ihram. Padahal ketika mendarat di Jeddah sudah melewati mikot apa belum? Sudah. Ketentuan syar'i dari Nabi alaihi salatu wassalam, haram melewati mikot sebelum memakai pakaian ihram. Kalau berniat umrah atau haji.
Kecuali kita ke Saudi nggak ada niat umrah, mungkin bisnis atau apa, ya tentu nggak masalah. Kalau niatnya umrah atau haji, wajib memakai pakaian ihram. Di sini pun selain mereka nggak paham, mereka bikin hilah. Kan yang harus memakai pakaian ihram kalau melewati mikot itu kalau yang mau niat umrah. Makanya jangan niat dulu ya. Nanti jangan niat dulu. Nanti dari Jeddah ke Madinah. Nanti di Madinah 3 malam 4 malam menuju Mekah baru niat umrah. Jadi kemarin daftar ke travel itu niatnya apa? Kemarin dari Cengkareng itu niatnya apa? Dia membawa pakaian ihram niatnya apa? Itu jelas hilah. Hilahnya siapa? Yahudi. Cara Yahudi seperti itu. Ditiru oleh sebagian kaum muslimin hari ini, bahkan sebagian pelajar. Ya, karena merasa berat kalau berhari-hari memakai pakaian ihram. Ya salah sendiri, kenapa sudah sampai Jeddah ke Madinah dulu, kenapa nggak langsung Mekah, kan tinggal sejam kira-kira. Kenapa ke Madinah dulu, dan itu tidak sedikit ya. Nah, ini para khutbah akan dikritik oleh beliau. Apa kesalahan-kesalahan para khutbah? Orang-orang yang memberikan nasihat, nasihatnya tentu bagus. Nggak mungkin mengatakan tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah zakat, mari berzina, mari minum khamar, mari berjudi. Nggak mungkin, nggak mungkin ya. Nasihatnya bagus, mari sholat, mari puasa ya. Tapi itu dijadikan celah oleh iblis untuk berbuat dosa, baik dirinya atau orang lain. Saya bacakan. Waqad yakunul wa'idhu shadiqan. Kadang-kadang para khutbah itu benar, qasidan lin nasihati, niatnya tulus menasihati. Kadang-kadang ya, qad yakunu bermakna kadang-kadang, tidak semuanya. Jadi ikhlas, yang disampaikan juga benar gitu. Illa anna minhum man syariba ri'asata fi qalbihi ma'az zaman. Tetapi ada sesuatu di hatinya, ada hubbur ri'asah, hubbus syuhrah, ingin tampil, ingin dilihat, ingin didengar, ingin terkenal. Inilah syaitan. Masih ingat Ibnu Rajab Al-Hambali ya kan? Beberapa kali kita bahas di sini. Di saat ada celah beliau terkenal, dan gak main-main kan, di depan khalifah Amir, malah beliau bersembunyi, seolah-olah gak tahu apa-apa. Ya, padahal ketika di depan murid-muridnya luar biasa, hujahnya, dalilnya, istidlalnya luar biasa. Di depan murid-muridnya, ya murid ya, namanya juga murid. Begitu di depan Amir, di depan khalifah, justru diam. Ini cara orang salaf dalam menolak talbisul iblis, sehingga dia selamat dari hubbur riasah. Tidak seperti yang dibahas oleh beliau di sini. Fa yuhibbu ay yu'azzam, dia ingin dibesarkan, ingin dimuliakan, dan itu sering terjadi.
Saya kira bukan cuman hari ini. Zaman beliau kan kira-kira 800 tahun yang lalu terjadi, di mana ada perasaan kecewa, jengkel, marah kalau tidak dimuliakan, kalau tidak dibesarkan. Hari ini luar biasa. Apa tanda-tandanya bahwa dia tidak ikhlas, ingin masyhur, ingin terkenal? Wa alamatuhu annahu idza dhahara wa'idun yanubu anhu aw yu'inuhu 'ala al-khalqi kariha dzalik. Kalau ada orang tampil, kalau ada orang selain dia yang tampil memberikan nasihat, ceramah, mewakili dia, artinya yang tampil orang lain bukan dia, dia nggak suka. Ini dia. Kalau dia betul-betul ikhlas, mestinya alhamdulillah sudah diwakili, alhamdulillah sudah ada yang mau tampil, alhamdulillah sudah ada yang mau maju, gitu. Kalau dia betul-betul ikhlas. Dia sakit hati, dia nggak enak, berarti bukti bahwa dia tidak ikhlas. Kan belum lama kita baca seorang tabi'in bertemu dengan berapa, masih ingat? 120 sahabat, di lain 120 orang Ansar. Setiap kali sahabat ini menyampaikan sebuah riwayat hadis, mereka ingin sekali yang menyampaikan itu bukan dia, yang lain saja. Setiap kali dimintai fatwa, ditanya tentang satu permasalahan ilmu, dipersilahkan nanya kepada yang lain, nanya kepada yang lain. Menjaga keikhlasan, tidak ingin tampil. Berbeda dengan jihad. Di saat-saat dibutuhkan jihad, sedekah, berebut mereka, berlomba, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Saya yakin antum belum lupa perlombaan antara Abu Bakar dan Umar, dan dipamerkan di hadapan Allah. Dan yang menceritakan ini yang kalah, bukan yang menang. Kalau yang menang barangkali ya pengen dipuji, ria, pengen dimuliakan. Yang cerita yang kalah, Abu Bakar apa Umar? Umar yang cerita. Coba kalau yang cerita Abu Bakar, barangkali tanda tanya kita. Yang cerita bukan Abu Bakar tapi Umar, yang kalah. Hari itu aku siapkan separuh dari hartaku, kata Umar, dengan niat kali ini aku harus menang dari Abu Bakar. Jadi selama ini kalah terus. Setiap kali Nabi memberi kesempatan kepada kaum muslimin, para sahabat, untuk bersedekah, berderma untuk satu kebutuhan dana, kalah terus Umar. Nah, dengan menyerahkan separuh hartanya, Umar berharap kali ini aku menang. Ternyata kalah juga, karena Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Begitu kira-kira. Saling berlomba, ini kan berlomba menuju akhirat, menuju pahala. Dia bisa ya, setiap kali dengar azan langsung ke masjid. Maksud saya nggak bisa, gitu kira-kira. Dia bisa ya, punya anak asuh, dia kasih setiap 1 bulan sekian, padahal dia kan bawahan saya. Maksud saya nggak bisa, gitu kira-kira. Dia bisa ya, selalu bangun malam, dia tahu mungkin ya, kenapa saya nggak bisa, dan begitu seterusnya. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita berbuat kebaikan, kita ingin mengikutinya, kalau perlu menyalipnya. Dan perlombaan itu dipamerkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia.
walau sahha qasduhu lam yaqrah ay yu'inahu ala khalaiqil khalqi. Kalau betul-betul niatnya ikhlas, dia tidak akan benci, dia tidak akan sakit hati, justru dia akan senang. Yang lain sudah tampil kalau betul-betul ikhlas, ya. Dan iblis tahu betul ini. Iblis mengerahkan kekuatannya dalam hal ini. Yang diserang siapa? Antum tahu? Tullabul ilm, para pencari ilmu, para ulama. Gitu. Karena para pencari ilmu, para ulama tidak mempan, digoda oleh iblis dengan zina, minum khamr, berjudi, jangan sholat, jangan puasa, jangan baca Al-Quran. Nggak mempan, ya. Iblis kan pintar, iblis tahu tentang hal ini, nggak mempan. Maka di sini, maka betul-betul para tullabul ilm ditipu oleh iblis, dan terlihat dalam perjalanan mereka mencari ilmu. Ambil contoh teman-temannya Bukhari, sesama murid Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Ketika Bukhari tidak tahu tentang satu hadis, itu teman-temannya senang, girang. Bukhari tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa ada persaingan, ada iri, ada hasad, ya. Dan jelas ini talbisul iblis. Sampai mereka menyampaikan ini kepada gurunya Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, bahwa hadis ini, kebetulan mereka tahu, mereka hafal, Bukhari nggak tahu. Ya Syekh, Bukhari tidak tahu hadis ini. Gurunya luar biasa memuji Bukhari. Al-hadithul ladzi la ya'lamuhu al-Bukhari laysa bihadithin. Ini untuk memberikan gambaran kepada murid-muridnya yang lain siapa itu Bukhari. Dengan telak beliau mengatakan, hadis yang tidak diketahui oleh Bukhari berarti bukan hadis. Ini sigot mubalaghah, ya, tidak mungkin ini arti sebenarnya. Berarti seluruh sabda Nabi, perbuatan Nabi selama 23 tahun diketahui semua oleh Imam Bukhari. Ya tidak mungkin, ya tidak mungkin. Maksudnya sigot mubalaghah. Ada dalam bahasa Arab itu istilahnya ucapan yang bersangatan, bukan arti sebenarnya. Kemudian wa minal qussasi man yakhlitu fi majlisihi ar-rijala wan nisa. Ini agak mengarah ke syahwat. Di antara para penceramah itu, qasun itu mencampurkan di majelisnya itu antara laki dan perempuan, tidak dipisah, ya. Wa taran nasa yukthirna siyaha wajdan ala za'mihin. Dan tidak jarang wanita-wanita itu mengeluarkan suara dengan riang gembira, tergantung bagaimana isi daripada ceramahnya itu. Antum tahu yang paling lemah hatinya, yang paling mudah dirayu, yang paling mudah tergoda adalah wanita, ya. Gak mau, ya, awalnya gak mau, tapi terus digoda, dirayu, dideketin, akhirnya mau. Walaupun mungkin laki-lakinya jelek, ya kan? Tapi luar biasa ini rayuannya ini, gitu. Beda dengan laki-laki, sekali nggak mau, ya udah nggak mau. Mau dirayu kayak apa emang nggak mau, ya, kira-kira begitu. Beda dengan wanita muda,
Maka belum lama kita bahas tentang siapa? Istri-istri Nabi SAW. Kayak apa? Tentu wanita-wanita pilihan kan, istri-istri beliau. Tetap beliau yakin bahwa mereka mudah tergoda. Maka ketika Hasan bin Thabit melantunkan syairnya, biasa Nabi sering dengar, memang syairnya luar biasa Hasan bin Thabit. Bahkan dikatakan malaikat, istilahnya ya, malaikat ikut membantu membuat syair. Luar biasa Hasan bin Thabit ini. Dan isinya baik. Nabi senang mendengarkan, bahkan pernah menyuruh untuk mematahkan syair-syair Yahudi. Nah, waktu itu mau bersyair, mengeluarkan syairnya. Tiba-tiba beliau melihat ada istri-istri beliau. Kata beliau, stop, jangan. Lihat, beliau tidak mau istri-istri beliau terkena hatinya, tergoda, tertarik dengan keindahan syair Hasan bin Thabit. Padahal bukan syair-syair apa istilahnya, roman bicisan ya, yang cinta-cinta, bukan. Tapi saking indahnya. Dan wanita, yaitulah wanita. Apa istilah antum kemarin? Iya, kelepok-kelepok gitu kan. Mudah kelepok-kelepok. Ayo, ini dia. Ini dihadirkan di sini. Sebagian khutbah, para penceramah itu, ya, hari ini hal yang biasa. Biasa sekali, bahkan campur aduk. Fala yunkiru dzalika alaihin. Dia tidak mengingkari. Udah biarin aja. Salah satu para penceramah khutbah yang kurang ikhlas, bukan mencari wajah Allah, dia tidak berani mengingkari. Padahal dia tahu itu batil. Dia tahu itu bid'ah. Dia tahu bahkan kadang-kadang itu syirik. Tapi tidak berani mengingkari, mengatakan jangan, haram, tidak berani. Walaqad dhahara fi zamanina hadha min al-qussas ma la yadkhulu fi at-talbis li'annahu amrun sarihun min kaunihim ja'alul qasasa ma'ashan. Nah, ini lain lagi. Sebagian mereka tidak terkena talbis, sebagian mereka baik, sebagian mereka ikhlas, tidak ingin dipuji, tapi ja'alul qasasa ma'ashan, dia jadikan ini sebagai pendapatan, ma'ashan, ya, yastamnihuna bihil umara wadh-dhalama, maka dia pilih-pilih gitu. Umara, penguasa. Maka kemarin kita bahas salah satu fitnah besar bagi seorang alim ketika dia dekat dengan penguasa, sampai dikatakan wajahnya istilahnya wajahnya berminyak. Ini istilah zaman dulu, wajahnya itu berminyak. Ya, antum tahu Imam Syafi'i ketika ingin dekat dengan Imam Malik, ingin jadi muridnya, itu minta bantuan saudaranya yang menjadi amir di Madinah. Lihat, kebalikan. Ingin dekat dengan seorang ulama supaya mau diperkenankan duduk di depan, supaya dijadikan murid, minta tolong kepada saudaranya yang kebetulan amir. Kalau sekarang kan kebalik, minta tolong kepada seorang ulama, kiai, supaya dekat dengan
amir, supaya dekat dengan penguasa. Yang dituju itu penguasa. Karena penguasa ya tentu banyak uang, banyak proyek, banyak ini, banyak itu. Imam Syafi'i kebalik. Justru beliau minta tolong kepada amir, yang kebetulan saudara beliau, saudara ibunya, yang meminta ibunya supaya dekat dengan Imam Malik. Terbalik. Dan fitnah besar. Seorang alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang tokoh Islam yang dekat dengan penguasa. Fitnah besar. Kalau saya tidak dekat dengan penguasa, presiden, gubernur, wali kota, terus saya mengatakan, saudara-saudara, kita taati presiden kita, beliau pemimpin kita. Kita taati gubernur kita, wali kota kita, beliau pemimpin kita. Haram bagi saudara-saudara untuk mencaci maki beliau. Haram bagi kita semua untuk menjelek-jelekkan beliau, walaupun jelek. Tidak boleh diutarakan di depan umum. Pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati. Saya ngomong seperti ini dan saya nggak kenal, nggak dekat, ya, presiden, gubernur nggak kenal saya, kan enak. Coba kalau saya dekat dengan presiden atau gubernur, saya ngomong kayak tadi, ya, paling ya iya orang temen dia, ya kan. Kalau saya dekat dengan presiden, dengan gubernur, saya ngomong kayak tadi, saudara-saudara, kita taati presiden kita, gubernur kita, ya, nggak enak ngomong. Dengarnya juga nggak enak, ya. Maka aman insya Allah kalau seorang pelajar, ulama tidak dekat dengan penguasa, insya Allah aman di sini, ya. Di sisi lain ya tentu aja, maka luar biasa setebal ini talbisul iblis. Karena iblis, setan, menggoda kita, menipu kita. Kalau nggak dari sini, dari sini. Kalau nggak dari sini, dari sini. Kalau nggak, terus semua. Nggak ada selesainya, kecuali kita sudah mati. Selagi kita masih hidup, terus. Ya, dari sisi fitnah ini, insya Allah selamat. Wal akhdha min ashabil muqus, mengambil sesuatu dari muqus, maks, pajak, ya, karena ini besar, kadang lebih besar dari Baitul Mal, kan yang dikenakan orang-orang kafir. Kalau kaum muslimin zakat cuman berapa? 2,5%. Kalau maks, koror, pajak, mau 5%, mau 10%, mau 20%, bahkan 50%, 60%, terserah penguasa. Terserah. Ini bisa menjadi celah mereka masuk Islam. Luar biasa. Segala cara itu harus ditempuh supaya orang-orang kafir itu masuk Islam, agar mereka selamat dari kekekalan di neraka, kan begitu. Orang-orang kafir yang hidup di negeri muslim, mereka akan berpikir, daripada saya membayar pajak 40%, 50%, mendingan masuk Islam. Cuman 2,5%. Dengan terpaksa mereka masuk Islam. Nggak apa-apa. Pertamanya terpaksa nggak apa-apa. Berapa banyak para sahabat masuk Islam diawali oleh terpaksa, oleh emosi. Antum masih ingat Hamzah? Pertama masuk Islam gara-gara apa? Emosi, kan? Marah dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi masuk Islam itu pengen ngeselin Abu Jahal, Abu Lahab. Berarti kan gak ikhlas. Abu Sufyan apalagi, karena disanjung-sanjung oleh Nabi di Futuh Mekah itu. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Barang siapa yang mengunci pintunya, aman. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, aman. Besar sekali
ya, kepala Abu Sufyan waktu itu, tersanjung sekali. Istilah kita itu Abu Sufyan hari itu apa ya, seperti apa, telur di ujung tanduk, udah nggak ada harapan, senggol sedikit hancur, nggak punya kekuatan sama sekali. Tiba-tiba disanjung dengan kalimat seperti itu. Siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Merasa tersanjung. Akhirnya mau nggak mau masuk Islam. Dan begitu seterusnya. Tidak semua sahabat masuk Islam dari awal itu memang meyakini beliau berada dalam kebenaran. Tidak semua. Terpaksa mengincar sesuatu, mengincar kedermawanan Nabi, ini banyak sekali. Akhirnya duduk di majelis Nabi, mendapatkan nasihat, mendengar qala Allah wa qala Rasul. Akhirnya bertambah keimanannya, masuk keyakinan dalam hatinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, termasuk hari ini. Hari ini kalau kita bisa membuat si fulan terpaksa masuk Islam, bikin. Mungkin bawahan antum, mungkin supir antum, mungkin pembantu antum kafir, dia nggak enak terpaksa masuk Islam, nggak masalah. Dibikin dia terpaksa masuk Islam. Setelah masuk Islam baru didakwai begini begitu. Maka tidak boleh kita terhadap orang yang mau masuk Islam pakai nanya-nanya. Yang benar nih mau masuk Islam, berat loh Islam tuh, nggak boleh. Begitu mau masuk Islam, iya baca syahadat. Begitu baca syahadat sudah selesai. Jangan ngorek-ngorek hatinya. Nabi aja nggak ngorek-ngorek hatinya. Nah, setelah masuk Islam itu baru dia duduk di majelis ilmu, duduk sholat Jumat dan seterusnya, kan mendapatkan nasihat. Nah, diharapkan muncul kesadaran, keyakinan dari situ. Ya. Wa fihim man yahdurul maqabir. Ada lagi yang masuk ke kuburan-kuburan. Fayadhkurul bila wa firaqal ahibbati. Untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang betapa sedihnya berpisah dengan orang yang kita cintai. Ngapain? Mempermainkan hati keluarga yang sedih itu. Bukannya menyuruh mereka bersabar. Kalau Nabi mengucapkan di hadapan orang-orang yang sedang ditinggal mati itu, mungkin oleh ayahnya, ibunya, anaknya dan seterusnya, diperintahkan untuk sabar. Nah, ini tidak. Dan hari ini kita saksikan, bukannya menyuruh sabar, ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini nggak ada hubungannya dengan sakit jantung dia, sakit liver dia, kemarin dia telat ke rumah sakit karena macet dan sudah, nggak ada hubungannya. Ini memang sudah dicatat. Jadi kan membuat keluarganya sabar. Ini tidak. Justru dipuji-puji itu si mayat itu. Ya. Akhirnya membuat keluarganya menangis, tambah sedih. Ya. Apa istilahnya, meratap, merangsang keluarganya itu untuk bersedih, meratap. Ini tidak boleh, ini haram. Maka kematian itu harus segera dilupakan, jangan diingat-ingat. Kalau mau diingat, nasihat-nasihat beliau, pesan-pesan beliau, tulisan-tulisan ceramah beliau, itu kalau mau diingat. Adapun beliaunya sudah. Maka pakaian-pakaian beliau misalnya, ya simpen, jangan sampai terlihat, nanti ingat. Kemudian rumah, sepulang dari kuburan, rumah usahakan seperti sedia kala. Jangan kemudian nampak kematian, jadi ingat terus. Tenda segala macam, ini tidak dikehendaki oleh syariat. Kembalikan bangku kursi seperti sedia kala. Jadi segera lupakan.
Kalau nggak ngantor, nggak kerja, nggak jualan karena ayahnya atau ibunya baru saja meninggal, boleh berkabung namanya kan. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Jadi hari keempat udah ke kantor lagi, dagang lagi, kerja lagi. Kecuali istri yang ditinggal mati suami, bukan 3 hari tapi arba'ata asyurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari ini dia tidak boleh keluar rumah kecuali urusan darurat. Kalau nggak keluar lapar, nggak ada makanan, nggak boleh. Nggak ada yang mencarikan nafkah, ya, berdandan. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak dalam masa iddah boleh berdandan. Bukan wanita itu haram mutlak berdandan, tidak. Yang haram tabarruj, berdandan dengan menampakkan aurat, itu yang haram, ya. Adapun berdandan tapi menutup aurat boleh. Kalau nggak boleh, tidak ada larangan berdandan dalam masa iddah, iya kan? Orang bukan masa iddah juga dilarang, ya. Berarti menunjukkan wanita itu hukum asalnya boleh berdandan. Kemudian menerima lamaran, jangankan menikah, ya, menerima lamaran saja tidak boleh. Ya, saya mau, gitu, nggak boleh. Yang tahu nggak boleh melamar, ya. Kecuali dengan sindiran. Khusus yang ditinggal mati suami, bukan yang dicerai. Kalau yang dicerai, sindir saja tidak boleh, ya. Antum tahu fulana baru diceraikan oleh suaminya, ya, baru seminggu atau 2 minggu, antum nyindir-nyindir, ya, Saidah habisnya kapan neng, ya, misalnya, ya, nggak boleh. Ini nggak boleh. Kalau ditinggal mati boleh dengan sindiran, dengan sharih, terus terang tegas, nggak boleh. Walaupun suaminya sudah meninggal, ini luar biasa. Allah berikan hak yang luar biasa kepada seorang suami. Allah berikan kewajiban yang begitu besar kepada seorang istri. Sampai suaminya meninggal, bayangkan. Sementara kalau ayah ibunya meninggal, seminggu kemudian dia pergi, ya, ke Bandung, ke Makassar, bahkan umrah, boleh apa tidak? Boleh. Suaminya tidak boleh. Tunggu 4 bulan 10 hari. Luar biasa Allah memberikan hak kepada seorang suami. Fayubkin niswata, lalu dia membikin wanita-wanita yang ada di situ menangis, dan itu tujuan dia, ya. Seolah kalau dia ceramah banyak yang menangis, wah berarti ceramahnya sukses, hebat, ya. Padahal tidak boleh kalau tujuannya memang membikin sedih, ya. Berbeda dengan kalau tujuannya supaya yang hadir di situ sadar bahwa kita semua akan mati seperti si fulan, tentu boleh. Kan beda, ya. Menangis karena sedih ditinggal suami, menangis karena sedih ditinggal anak satu-satunya, dengan menangis karena takut bahwa kalau saya seperti dia dikubur seperti ini, saya sepertinya belum siap, masih banyak dosa yang saya lakukan. Dengan demikian lalu dia bertaubat, ini boleh, ini bagus, walaupun sama-sama menangis. Yang satu menangis karena dunia, yang satu menangis karena akhirat. Yang baik, yang terpuji adalah menangis karena akhirat.
Kemudian waqad yulabbisu iblisu 'ala al-wa'id al-muhaqqaq fayaqulu lahu mithluka la ya'id. Luar biasa iblis, segala cara dilakukan. Sebagian ada wa'id, penasehat yang betul-betul penasehat, lalu dibisikkan oleh iblis di hatinya, mithluka la ya'id wa innama ya'idu mutayakkir, ya. Orang seperti kamu itu tidak pantas menasihati, ya. Yang pantas itu bukan seperti kamu, padahal dia muhakkik, dia betul-betul berhak menasihati, berceramah benar, ikhlas, tapi oleh iblis malah dikatakan jangan. Fayahmiluhu 'ala as-sukuti wal inqita'. Tujuan iblis supaya dia berhenti. Tujuan iblis supaya dia enggak menasihati lagi. Padahal dia menasihati ikhlas dan benar. Inilah iblis, betul-betul menipu kita semua. Wa dzalika min dasaisi iblis. Inilah niat-niat jahat iblis, tipuan iblis. Li'annahu yamna'u fi'lal khair, selalu menghalang-halangi seseorang berbuat baik dengan berbagai macam cara. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya selalu dihalang-halangi oleh iblis. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya justru diberi semangat oleh iblis. Dan tidak mungkin sejalan. Allah maunya ke barat, iblis juga ke barat, enggak mungkin. Allah maunya ke timur, iblis juga ke timur, enggak mungkin. Pasti yang berseberangan. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.